Saat ini, sebuah helikopter menderu ke halaman villa. Setelah helikopter mendarat dengan lancar, Jack, yang sedang dalam masa puncaknya, dan putranya Sean keluar dari helikopter. Orang yang bertanggung jawab atas tempat kejadian sudah menunggu di sana. Ketika dia melihat Jack, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan, saya Hank Gilbert. Anda bisa memanggilku Hank. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Kami memiliki kantor dan kamar tidur untuk istirahat. Jika Anda memiliki kebutuhan lain, beritahu saya." Hank adalah salah satu orang kepercayaan Simon yang paling terpercaya. Dia sebelumnya adalah agen utama Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dia memiliki tangan yang kejam dan membunuh orang. Saat ini, dia berspesialisasi dalam melakukan pekerjaan kotor ini untuk keluarga Rothschild. Meski hanya menerima perintah dari Simon, ia juga tahu betul bahwa kali ini Simon meminta Jack datang ke sini untuk mengambil pujian. Begitu Jack menang, dia harus menjadi kepala keluarga di masa depan untuk penghargaan ini. Jadi dia sangat sopan kepada Jack. Jack pun tahu betul kalau Hank adalah orang kepercayaan ayahnya. Jika dia bisa lebih dekat dengannya dan membawanya di bawah sayapnya, ini akan sangat membantu suksesi masa depannya. Jadi dia berkata dengan sangat sopan, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Hank. Saya harap Sean dan saya tidak akan menimbulkan masalah bagimu." Hank berkata dengan cepat, tidak, Anda di sini untuk membimbing kami. Kami sudah lama tidak mempunyai pengalaman praktis di sini. Anda di sini, mungkin Anda bisa memberi kami terobosan." Jack tidak menyangka Hank bisa berbicara sebaik itu, dan bahkan menyanjungnya. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, "Hank, jika kita menemukan si Fang Baozuang di sini, kamu pasti akan menjadi pahlawan nomor 1 di keluarga Rothschild." Jack tahu betul bahwa sejak dia datang untuk memetik buah persik, maka posisi pahlawan nomor 1 harus menjadi miliknya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk memuji Hank dan memberitahu dia bahwa dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Hank tersenyum dan berkata, "Jika kita benar-benar dapat menemukan si Fang Baozuang di sini, itu pasti di bawah kepemimpinan Anda yang bijaksana, Tuan." Hank juga tahu betul bahwa jika dia menemukan si Fang Baozuang, Simon tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut pencapaian tertinggi. Keluarga Rothschild hanyalah sebuah keluarga. Keluarga secara alami didasarkan pada anggota inti. Mereka hanya bisa membuatnya bahagia dengan uang. Reputasi kredit yang kosong harus diserahkan kepada Jack. Bagaimanapun, kemungkinan besar dia akan menjadi tuannya di masa depan. Hasilnya, kedua belah pihak saling melengkapi bisnis masing-masing. Dan semua orang sangat senang. Jack dan putranya, dipimpin oleh Hank, pergi ke lantai 3 dan melihat rumah keluarga Peter dari kejauhan. Jack bertanya pada Hank, apakah semuanya sudah digeledah di dalam manor? Hank buru-buru berkata, "Ini bukan hanya pencarian. Kami diam-diam menggunakan detektor untuk mengambil gambar seluruh bangunan dan semua area halaman, dan kami belum menemukan apapun." Jack sedikit terkejut dan bertanya kepadanya, "Si Fang Baozuang terbuat dari logam. Detektor tidak menemukannya. Artinya tidak ada di sini?" Sulit untuk mengatakannya, Hank menjelaskan. "Peter sangat licik, karena dia berani mengkhianati kita demi si Fang Baozuang. Dia pasti sudah membuat persiapan yang lengkap. Di villa ini, ada lebih dari 10 kamar gelap besar dan kecil saja. Jadi mungkin ada kamar gelap di villa ini yang belum kita temukan." "Oke," Jack mengangguk dan berkata, "gali saja 3 kaki dari seluruh villa. Kamu perlu mencarikan si Fang Baozuang untukku." Hank berkata tanpa daya, tidaklah realistis untuk menggali tanah setinggi 3 kaki untuk saat ini. Bagaimanapun,
FBI telah memperingatkan kita bahwa jika kita melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim, hal itu dapat menimbulkan banyak masalah. Peter telah menjadi tokoh masyarakat, dan sekarang seluruh negara menyalahkan kami. Jika kita masih menggali villanya, saya khawatir kita akan menjadi lebih pasif saat itu. Jack mengangguk dan berkata sambil berpikir, Peter saat ini masih di rumah sakit, tapi aku memperkirakan dia akan segera keluar dari rumah sakit. Aku memperkirakan karena tekanan eksternal, kita tidak akan mengirimnya kembali ke penjara. Setelah dia dibebaskan dan dikembalikan ke sini, mungkin dia sendiri yang akan membawa kita ke Sifang Bao Zuang. Pada titik ini, Jack berkata dengan tenang, terkadang, kita tidak boleh menangkap tikus yang sedang mencuri makanan. Tapi biarkan saja, ikuti dengan tenang, temukan di mana ia menyembunyikan makanan dan ambil bersama sarangnya. Ketika Hank mendengar ini, dia langsung mengacungkan jempol dan berkata, Tuan, Anda benar sekali. Jika Peter dibebaskan dan kita mengikutinya secara diam-diam, dia pasti akan membawa kita ke Sifang Bao Zuang. Jack tersenyum tipis dan berkata, aku akan menelepon ayah nanti dan memintanya membuat pengaturan untuk membebaskan Peter. Dan lihat apakah Peter akan kembali ke sini. Jika dia kembali, maka kita pasti menang. Petik 2. Saat ini, di Indonesia Town, Jordan sedang memanggang angsa. Hari ini bukan akhir pekan, juga bukan festival tradisional Indonesia. Namun seluruh Indonesia Town dihiasi dengan lampu dan warna-warni dan sangat semarak. Sekelompok besar orang berkumpul di pintu masuk toko angsa panggang Jordan. Beberapa tim barongsai datang dari segala penjuru sambil memainkan gong dan gendang. Dan berbaris untuk menari sebentar di depan toko angsa panggang. Tama sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini melakukan barongsai di depan pintu Jordan Rose Goose. Jadi dia dengan penasaran bertanya kepada pria di depannya, kenapa banyak sekali orang yang melakukan barongsai di depan toko angsa panggang? Pria itu berkata sambil tersenyum, Jordan, pemilik toko angsa panggang, sekarang menjadi bos baru geng Indonesia. Mereka tidak hanya mengusir Burning Angels dari Indonesia Town dan mengambil alih Indonesia Town lagi, tetapi yang lebih penting, pemimpin geng baru hari ini diumumkan di pagi hari bahwa mereka akan berhenti memungut biaya perlindungan dari pedagang Indonesia Town secara permanen. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi kita yang melakukan bisnis kecil-kecilan. Sejak Indonesia Town terbentuk, tidak ada pedagang yang bisa lepas dari kendali geng dan berbisnis di sini tidak akan dibebaskan dari biaya perlindungan selama sehari. Mereka akan menyerahkannya ke geng lokal atau menyerahkannya ke geng Indonesia di Indonesia Town. Hingga saat ini, biaya perlindungan secara eksplisit dihentikan oleh geng-geng Indonesia. Ketika Tama mendengar berita itu, dia tahu ini pasti keputusan Jordan. Jordan adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh imigran gelap. Dia telah mengikuti Hedi di Indonesia Town dan telah melihat kerendahan hati dan kesengsaraan para pedagang biasa yang tinggal di sini. Kini setelah dia menjadi bos geng Indonesia, dia ingin membuat beberapa perubahan nyata untuk rekan senegaranya. Hal ini pun membuat Tama sedikit lebih mengapresiasi Jordan. Bagaimanapun, tidak menindas yang lemah selalu menjadi prinsip dasar hidupnya. Jika sebuah geng ingin tumbuh lebih besar, ia harus melihat ke atas, bukan ke bawah. Geng hanya ingin mendapat uang dari pedagang kecil dan pedagang asongan di Indonesia Town. Dan pasti akan sulit bagi geng Indonesia untuk berkembang pesat di tangannya. Sekarang, Jordan dapat dengan tegas meninggalkan pendapatan yang dibawa oleh masyarakat kelas bawah ke geng Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ia bertekad untuk membuat geng Indonesia fokus menghasilkan uang di level yang lebih tinggi. Memiliki tekad ke atas adalah awal yang baik. Melihat toko angsa panggang begitu sibuk, Tama tidak masuk lagi. Sebaliknya,
Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hedi, dan memintanya untuk bertemu di taman terdekat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.